Welcome back to Millennial Stock episode 18. Masih bareng gue Gita. Masih seputar investasi saham nih. Gue kali ini ditemenin sama Ijul. Kita mau bahas topik-topik ringan tentang investasi saham dan gimana sih cara kita mulai buat investasi saham. Coba, hai Ijul. Halo Kak Gita. Jul, sebelum kita masuk diskusi nih ya, coba dong kasih tahu ke sobat Alfa di luar sana background pendidikan lo tuh apa dan sekarang kerja di Alfa Sekuritas ini tuh sebagai apa? Oke, ya perkenalkan nih gue Ijul dari manajemen UPN Veteran Jakarta. Gue lulus tahun 2023 kemarin, masih baru lulus masih banget. baru lulus banget ya. Terus gue baru mulai investasi sih 2019 dan di sini gue sebagai compliance officer di Paramitra. Oke, udah cukup lama juga berarti ya mulai investasinya. Iya. Dari lumayan. 2019. Sebelum Nah, corona lah gitu. Oke. Nah, lo ini kan berarti masuknya ke Gen Z ya, ke Gen Z. Terus lo juga sekarang udah punya pekerjaan, mendapat gaji. Terus juga lo tadi sempat cerita juga kalau lo udah mulai jadi investor saham dari tahun 2019. Nah, tapi kalau misalnya gue lihat nih Jul, banyak juga loh kayak Gen Z atau mungkin generasi milenial di luar sana tuh yang masih belum mau mulai investasi saham gitu. Nah, menurut lo sendiri tuh kayak alasan mereka buat takut untuk memulai itu tuh apa sih? Ya, sebenarnya itu banyak faktor. Salah satunya adalah mindset. Jadi pada Gen Z ini yang kalau gue lihat itu mindsetnya tuh kayak udah ketakutan duluan gitu untuk belajar saham, kayak takut susah gitu, kayak keliat ya chart sedikit ini apa ya gitu, bingung, nggak pengen nyari tahu gitu. Intinya dia cuman hanya ketakutan, ini menganggap sebuah hal yang baru, sebuah hal yang susah. Nah, inilah yang menyebabkan Gen Z ini tuh nggak mau belajar gitu dan juga nggak mau berinvestasi. Mungkin yang kedua nih juga faktor dari lingkungan kali ya. Lingkungannya, pergaulannya mereka itu belum ada yang investasi saham ataupun berinvestasi dimanapun gitu, yang cuma kerjanya kayak spend money doang gitu, kayak cuma jalan-jalan, segala hangout segala macam. Ini bisa juga jadi faktor Gen Z itu yang males untuk investasi dan belum tahu investasi. Terus yang ketiga juga bisa dari pengalaman orang yang buruk sih, misalkan diceritain kayak zaman dulu kan kayak belum tertata gitu lah ya, ibaratnya kayak masih banyak investasi bodong yang masih belum diawasi banget gitu kan. Terus kayak uangnya rugi, hilang tiba-tiba. Nah, itu dari citra orang ke orang yang bikin membuat Gen Z ini takut, ngapain investasi saham gitu, daripada duit gue nanti hilang gitu kan, mendingan gue foya-foya aja lah, spend money buat self reward gitu mungkin. Iya bener sih, jadi kayak minimnya literasi sendiri dari diri sendiri pun, terus juga mungkin mereka yang udah punya gaji kayak mendingan gue buat self reward sendiri aja nih. Betul. Gitu kan, buat jajan ini jajan itu gitu. Sama takut sama investasi bodong kali ya, jadi orang kayak masih males gitu buat investasi saham. Betul, gitu. Itu. Tapi menurut lo ada nggak sih hal yang bisa mengubah pikiran-pikiran negatif yang kayak gitu supaya mereka tuh paling nggak bisa mau memulai gitu dari hal kecil dulu deh, investasi saham yang kecil dulu gitu? Ada sih, menurut gue sih yang pertama adalah niat ya. Niat kita, rasa ingin tahu kita, minimal kayak kita pengen tahu itu apa sih gitu. Itu kayak gimana sih prosesnya, kayak apa. Nah, mulai misalkan kayak follow sosial media tentang belajar saham segala macam, itu mulai dari situ, dari hal kecil. Kita jadi sambil scroll sosial media sambil belajar juga gitu kan. Jadi kan kita tahu tuh ada ilmu masuk sedikit. Terus kalau emang udah mulai tertarik, ikutlah kayak seminar ataupun webinar. Kan banyak tuh acara-acara webinar yang mengenai investasi pasar modal. Cobalah belajar di situ, mengikuti secara rutin dan komitmen yang pasti. Jangan cuma sekali doang ikut gitu kan. Ini juga perlu komitmen kita untuk belajar mengenai investasi pasar modal kayak gitu. Mungkin itu sih salah satunya, yang penting komitmen dan juga ada niat sih untuk belajar. Iya, oke, bener sih. Mungkin untuk sobat Alfa yang masih mulai takut buat investasi saham, itu sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita lakuin. Misalnya kalau kamu takut sendirian, mulai sendirian, itu bisa ikutan seminar biar bisa belajar bareng sama teman-teman yang pengen ikutan mulai juga kayak gitu ya. Kalau misalnya dari lo sendiri, kenapa sih lo di tahun 2019 itu mulai mau
coba investasi saham? Ya, jadi waktu itu awalnya gue masuk kampus tuh 2019 tuh adalah gue baru masuk kampus. Terus gue nemu sebuah organisasi komunitas. Komunitas tuh lengkapnya pasar modal. Gue tuh cukup cukup kepo gitu lah, apa sih ini pasar saham, karena gue dulu belum tahu sama sekali tuh pas masuk kuliah. Gue nggak tahu saham itu apa. Nah terus gue masuk ke join komunitas itu, gue belajar banyak di situ dan juga gue langsung buka rekening gitu, langsung benar-benar praktek lah di situ. Bener, ternyata gue menikmati keuntungannya juga gitu, dan ternyata enak juga loh investasi saham tuh, ada dapat pendapatan sampingan gitu ibaratnya, kan ada dapat dividen segala macam kayak gitu. Dari situ sih gue mulainya tuh jadi join komunitas. Terus sebenarnya nih untuk alur kita mulai investasi saham sendiri itu, menurut lo kalau misalnya ada orang yang tadinya udah mulai investasi saham nih, terus mungkin dia tiba-tiba di tengah jalan kayak pengen berhenti gitu, menurut lo itu hal yang disayangkan atau ya udah itu memang kayak part of lu mulai investasi saham gitu? Sebenarnya sih sangat disayangkan ya kalau kayak gitu ya, karena investasi itu kan adalah jangka panjang gitu. Kita yang harusnya itu rutin menabung gitu kan, karena untuk pemikiran itu jangka panjang, jangan tiba-tiba berhenti tengah jalan gitu kan, juga namanya itu nggak ada tujuannya gitu. Kalau misalkan tiba-tiba tarik dana, mungkin karena bisa jadi karena faktor kerugian, misalkan dia kapok gitu kan, misalkan dia kapok, dia rugi. Nah seharusnya bisa belajar dari pengalaman gitu. Kita bisa memilih lagi saham-saham yang sekiranya jangka panjang dan juga bisa menghasilkan keuntungan kayak gitu sih harusnya. Berarti kuncinya emang juga harus konsisten juga ya. Betul. Untuk menikmati cuan yang di masa depan nanti kayak gitu. Oke. Lanjut nih, kalau dari lo sendiri Jul, ada nggak sih rekomendasi buat belajar saham? Oke. Kalau gue sih yang gue sering pakai itu Alpha Investasi sih. Itu platform untuk membuka rekening. Di situ bisa buat jual beli saham juga bisa. Kita juga ada sosial medianya tuh, gue juga belajar sih dari situ karena sering upload konten-konten kayak analisis segala macam. Itu gue suka pelajari dari situ sih, dan juga transaksinya di Alpha Investasi itu. Oke, konten-kontennya kayak ringan-ringan juga ya. Betul, itu di-upload di situ. Friendly banget sih kalau yang buat beginner masih yang baru gitu. Terus kalau dari cara registrasinya sendiri tuh Alpha Investasi ini tuh gimana? Maksudnya apa sih poin-poin keuntungannya kalau misalnya kita register di Alpha Investasi? Kayak untuk Alpha Investasi sih yang gue rasain sendiri ya, ini tuh mudah banget sih cara loginnya, terus juga cara mendaftarkannya tuh semuanya udah full online. Jadi juga prosesnya juga cepat, 1x24 jam. Dan juga di sini tuh yang paling paling benefit tuh fee transaksi itu murah sih. Itu cuma 0,1 untuk transaksi beli, yang 0,2 tuh untuk transaksi jual. Di sini tuh udah sangat menguntungkan sekali lah kalau investasi di Alpha Investasi ini. Bisa dicoba tuh ya, downloadnya di App Store dan Google Play Store juga udah ada ya. Udah di situ ada. Ya. Oke Jul, terakhir nih, lo ada saran gak sih buat Sobat Alpha di luar sana yang mungkin masih takut buat mulai investasi saham, supaya mereka tuh adalah mulai sedikit yang tadi lo bilang kayak niatnya aja dulu gitu supaya bisa mulai? Yang pertama adalah actionnya ya. Jadi benar-benar kita harus action, dan kita harus mulailah. Jangan berlebihan takutannya, takut duit hilang, takut apa. Yang penting kita mulai dulu. Kita bisa learning by doing, kita bisa sambil belajar. Kalau misalkan rugi, oke, anggaplah itu uang belajar. Kita bisa belajar dari pengalaman, dan nanti dapat memilih saham-saham yang sekiranya dapat menguntungkan di masa depan. Nah mungkin itu sih poinnya, adalah mulai dan juga komitmen kayak gitu. Wah, bagus banget ya. Thanks banget Ijul udah sharing-sharing ke kita untuk gimana sih cara biar kalian tuh coba mulai ada niatnya gitu, mulai investasi saham. Dan jangan lupa kalian bisa mulai investasi saham pertama kamu di Alpha Investasi gitu ya Jul ya. Oke. Thank you semuanya. Thank you semua. Bye.